orang Jawa itu sejarawan Jawa kalau sudah ngusut sejarah nggak nyambung, disambung dengan mitos. Katanya perjalanannya dari Mojopahit menuju Surabaya melalui Krian dan yang lainnya, dia sambil bagi dakwah, bagi-bagi kipas. Kipas itu pun tidak dijual, bahkan dibagi-bagi barang siapa saja yang mau bersyahadat dikasih kipas. Dan ajaibnya kipas itu kalau dibuat untuk ngipasin tubuh, apalagi sedang pilek batuk, langsung batuknya sembuh. Masya Allah. Bodrek nggak laku. Ya, Masya Allah. Akhirnya di sana dia bangun masjid. Lagi-lagi mitos. Ketika bangun masjid, orang-orang pada meragukan, jangan-jangan kiblatnya Masjid Ampel ini keliru. Sementara yang ditunjuk oleh Sunan Ampel, ahli penetapan kiblat, adalah Mbah Sun Haji. Akhirnya Mbah Sun Haji juga kesel juga, gue dituduh-tuduh nggak ahli. Orang-orang di sekitar kampung dikumpulkan. Sekarang kalau kamu meragukan keahlian saya, sekarang lihat di arah paimaman, di arah imam dibolongin, dilubangin. Setelah itu orang disuruh lihat dari lubang, ternyata Ka'bah tembus, Pak. Lihat, subhanallah. Setelah itu orang-orang pada terkagum-kagum dengan keahlian Mbah Sun Haji, dan sejak itulah diberikan gelar Mbah Bolong. Karena bolongin tembok langsung tembus ke Ka'bah, bolongin dinding. Dan ini jelas mitos, Pak. Karena dari bentuk bumi melengkung aja nggak mungkin lihat, belum lagi ada hutan ada ini. Dan kamera Lembang Bandung aja, Mbak, nggak nyampe, Pak, kecuali pakai Google. Gitu kan gitu. Dan dulu belum ada Google. Gitu. Yang lebih hebat lagi adalah Mbah Soleh, tukang sapu. Setelah masjid selesai, maka Sunan Ampel ngangkat tukang sapu yang namanya Mbah Soleh. Rajin nyapu, kalau nyapu bersih ngalahin vacuum cleaner. Namun setelah mati ternyata masjidnya kumuh. Mbah Ampel ngeluh, coba kalau Mbah Soleh masih hidup, masjid nggak kumuh seperti ini. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup dari pangimaman itu. Tidak selang lama mati lagi. Mbah Ampel ngeluh lagi, kalau seandainya Mbah Soleh ini masih hidup, masjid tidak kumuh seperti ini. Hidup lagi sampai 8 kali. Akhirnya Sunan Ampel meninggal dunia. Tidak selang lama Mbah Soleh mati lagi yang ke-9. Akhirnya di kuburan di situ ada kuburan 9. Ya betul. Apakah ini fakta? Ternyata pernah digali, yang ada isinya cuma 1. Karena pernah Oki mengadakan kajian arkeologi, termasuk yang digali adalah Masjid Demak. Saya ke sana kemarin 2 kali, bahkan yang keduanya sambil tablek di Demak. Bahas buku ini, Pak, saya juga deg-degan. Tableknya itu di masjid dekat banget dengan Masjid Demak. Waduh, aman nggak ya saya? Alhamdulillah ternyata panitianya itu ada salah satu ustadz lulusan Medina, bapaknya dulu itu imam besar Masjid Demak. Alhamdulillah. Terus kemudian panitianya itu teman-teman semua yang ngurusin masjid. Alhamdulillah saya bisa naik ngelihat pohon ini, tiang tatal. Sebetulnya bukan tiang tatal, tiang balok. Segede-gede gini. Kalau tatal kan segini. Ya. Ini mitos, katanya Masjid Demak itu dibangun semalam. Coba bayangkan, Pak, insinyur mana yang bisa? Ini sama seperti Prambanan, sehari semalam. Coba, Masya Allah. Apalagi lebih hebat lagi patung Roro Jonggrang itu, Candi Roro Jonggrang, 1000 patung semalam. Masya Allah. Padahal di Pramuka itu bikin patung kepala tok seminggu, ketika selesai itu. Nah itu loh. Padahal setelah saya lihat konstruksi, coba Pak bayangkan kehebatan wali-wali di dalam masalah arsitek. Saya melihat Masjid Cipta Rasa itu tiangnya itu banyak sekali, tingginya rata-rata 20-25. Coba, belum ada kren loh, Pak. Ini teknik untuk mendirikan, untuk apa sih?
Memberdirikan apa? Ngedekno. Emang bahasa Jawa itu enak ya. Itu fanatis nih. Itu kan butuh satu keahlian teknik khusus. Kalau sekarang zaman ada kren enak, Pak. Dan tiang tatal itu 4 tiang, padahal yang dikatakan kan wali 9 masing-masing bikin 1 tiang. Sampai hari ini tiangnya 4, Pak. Loh, kan? Makanya saya kritik di sini, kenapa kebohongan ini dibiarkan? Katanya tiang tatal dibungkus, takut dicongkelin, padahal segini-gini siapa yang nyongkel? Dan untuk bikinnya pun dibantu oleh hewan-hewan, orong-orong, kadal. Coba kodong, Masya Allah. Masya Allah. Saya masuk, subhanallah, saya teliti, penelitian saya itu begini, Pak. Kesimpulannya sementara. Inilah kehebatan Sunan Kalijogo, memang ahli arsitek. Karena yang membangun Masjid Cirebon Cipta Rasa itu juga arsiteknya Sunan Kalijogo, membawa tukang dari Jawa Timur 500 orang. Kenapa? Karena semua pengurus Masjid Demak itu, Masjid Raya Demak, mengatakan kemungkinan besar tanah masjid ini dulu lautan. Kenapa? Karena ketika digali itu banyak kerang-kerang. Berarti di sini tanahnya labil. Supaya tidak terjadi ambruk, 4 tiang ini salah satunya dibikin balok supaya lentur. Subhanallah. Hebat loh mereka. Itu bapak-bapak moyang kita dulu terlepas dari agamanya, Mas, bikin Borobudur itu gak mudah ya, bikin Candi Prambanan gak mudah, tapi ya tadi dikisahkan khurafat ya, ini juga. Nah, tiang balok itu ternyata balok itu disusun dengan begitu cantik, bagus, dan subhanallah, Pak, tingginya itu sampai 20 meter utuh itu. Karena dulu belum ada tukang pasah ya, rata-rata utuh semua, jadinya kelasnya Masya Allah. Itu kalau boleh saya ambil, Masya Allah. Itu bagus-bagus, sampai di Cirebon juga begitu. Ini mereka ahli arsitek. Itu dengan demikian hadirin sekalian dibangun masjid itu pun fungsinya untuk kumpulnya mereka, untuk membahas tentang masalah-masalah kaitannya dengan dakwah. Yang kehebatan Wali Songo juga ya ikhwan, coba bayangkan, mereka itu berdakwah dari mulai minoritas menjadikan orang Jawa mayoritas, ndak main-main, Pak, sampai punya negara. Antum sekarang punya RT? Loh, antum jangan sombong, antum jangan puas, Pak. Enggak kecil loh, Pak, peran merubah dari kerajaan Mojopahit Hindu Buddha. Kalau Islam ke Islam enteng, itu estafet ya. Ini dari kerajaan Mojopahit Hindu Buddha menjadi kerajaan Demak Bintoro dengan sultan pertamanya siapa? Raden Patah, yang keduanya adalah Pati Yunus, yang ketiganya Trenggono. Setelah itu terpuruk jatuh.